Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali berkumpul, bersilaturahim, bermajelis di kajian pekanan dasar-dasar Islam yang diadakan oleh Mu'alaf Center Indonesia Regional Kalimantan Selatan. Alhamdulillah sudah berkumpul beberapa orang mu'alaf kita dan juga pemateri kita pada malam hari ini, yaitu Ustadz Muhammad Hamzah SH MH. Insyaallah beliau akan melanjutkan kembali kajian kita dan juga pembacaan dari kitab yang sudah beliau sampaikan beberapa pekan sebelumnya. Mudah-mudahan kita pada malam hari ini kembali mendapatkan keberkahan dan pemahaman terkait dengan dasar-dasar Islam dan untuk meningkatkan keimanan ketakwaan kita baik sebagai muslim yang dianut dari kita lahir ataupun yang saudara-saudari kita yang mendeklarasikan keislamannya setelah beberapa waktu, yaitu para mu'alaf. Insyaallah nanti kalau misalnya ada yang masih belum paham ataupun ada yang ingin disampaikan terkait dengan materi kita pada malam hari ini, akan kita buka sesi tanya jawab atau diskusi yang akan dipimpin langsung oleh pemateri kita pada malam hari ini. Silakan nanti yang mau menyampaikan ataupun bertanya bisa dengan raise hand atau angkat tangannya atau dengan lewat chat room, dipersilahkan. Mungkin untuk menghemat waktu, ulun atau anak persilahkan kepada Ustadz Muhammad Hamzah SHMH untuk menyampaikan materi dan memimpin jalannya kajian pada malam ini. Dipersilahkan Ustadz, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan nikmat Allah pada malam yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul silaturahmi, yang mana silaturahmi akan memberikan keberkahan kepada umur kita, memberikan keberkahan pada umur kita. Keberkahan maksudnya itu keberkahan secara lahir dan batin. Keberkahan secara lahir adalah keberkahan, memang benar Allah memberikan umur kita yang panjang lagi, berkah. Secara batin yaitunya keberkahan yang mana dalam umur kita yang diberikan panjang oleh Allah itu kita diberikan selalu kenikmatan dan ketenangan dalam hati kita, sehingga apapun persoalan kita, apapun masalah kita, kita menghadapinya dengan tenang. Jadi alhamdulillahirabbil alamin kita masih diberikan kenikmatan itu, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat yang tatkala kita dihadapkan dengan masalah kita selalu mengeluh, kita selalu menyalahkan salah satu pihak atau apapun. Tapi di saat kita menyadari ini adalah ujian dari Allah karena kita orang pilihan, maka kita akan sabar tentunya. Salawat beriringan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar, Sayyiduna, Uswatuna, Qudwatuna, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kita jalan untuk ilmu pengetahuan tentang keislaman, sehingga kita merasakan nikmat dinul Islam, nikmat tauhid dan akidah Islamiyah yang sesungguhnya. Mudah-mudahan kita istiqomah dan mudah-mudahan kita meneruskan perjuangan Rasulullah dengan mensehatkan akal umat
Islam supaya menerima Islam ini dengan akal sehat dan tidak mempermainkan akal sehat umat Islam. Nah, itu konteksnya. Karena materi malam ini itu agak berkaitan dengan akal seperti itu. Mudah-mudahan tidak berat ya, nanti akan kita coba uraikan. Baiklah, Taib. Pada malam hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita memulai kajian kita pada malam hari ini. Sebelum itu tentunya terima kasih kepada para mu'alaf yang telah menyempatkan waktunya untuk berhadir dalam kajian pada malam hari ini. Ini merupakan amanah dan dakwah bagi kita semuanya. Mudah-mudahan ini merupakan amal jariah kita, karena ini nanti menjadi saksi di padang mahsyar, di Lauhil Mahfuz, di saat kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi saksi bahwasanya kita pernah mengikuti kajian Islam untuk menambah akidah dan keimanan kita kepada Allah. Dan di situ keindahannya luar biasa. Dan mudah-mudahan tentunya kita berharap kita masuk ke dalam surganya Allah dan berkumpul dalam surganya Allah secara bersama-sama dan menikmati surganya Allah bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang juz kedua dari kitab Aqidah Islamiyah, yang mana bab ini membahas tentang wujudullah. Jadi materinya pada malam hari ini adalah tentang wujud Allah. Gitu. Kalau wujud itu kalau kita bahasa Indonesia kan itu artinya adalah keberadaan Allah. Gitu. Nah ini agak berat ini, perlu keyakinan. Nah, jadi di sini pendekatannya wujudus syai' la yatawaqqaf ala idrakih. Keberadaan akan sesuatu itu tidak bergantung kepada pengetahuan akal belaka, seperti itu. Jadi kalau kita bergantung kepada pengetahuan akal, maka kita tidak akan percaya akan wujudnya Allah, seperti itu. Karena secara akal kita melihat segala sesuatu yang ada itu terlihat seperti itu. Contoh, saya melihat Ustadz Azhar ada di virtual malam hari ini, saya menyaksikan seperti itu. Tetapi tatkala kita membahas masalah wujudullah, itu kita akan berbicara tentang panggilan fitrah dan panggilan akal, seperti itu. Jadi panggilan fitrah itu panggilan fitri yang suci, yang kita meyakini di situ, tidak cukup dengan akal saja, seperti itu. Jadi tatkala kita banyak mendengar kisah-kisah ada mu'alaf masuk Islam karena dia merasakan sepertinya Allah itu hadir membantu saya, kehidupan saya merasa tenang tatkala kalimat Allah itu saya ucapkan. Itu salah satu bentuk bahwasanya wujudullah. Tetapi kita tidak bisa melihatnya seperti itu. Jadi tidak ada khilaf bainan nas, tidak ada perbedaan dalam umat Islam itu tentang wujudullah. Nah, dan ini akan menjadi tameng bagi agama-agama lain untuk menghancurkan Islam. Karena ini berkaitan dengan akidah tadi. Jadi seperti itu. Jadi secara fitriyah, secara akal, kita meyakini Allah itu ada. Kita meyakini. Ya, dan mungkin kita sudah tahu bersama bahwasanya keyakinan itu terungkap dalam rukun iman yang pertama, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena ini rukun iman yang pertama, jangan sampai kita menentang wujudullah. Sebab kenapa? Di sini dikatakan bahwasanya tatkala kita ingin melakukan perbuatan maksiat, terkadang kita tidak pandang buluh melakukannya. Karena apa? Karena kita tidak merasakan wujudullah. Adanya Allah yang selalu memperhatikan gerak-gerik kita, yang selalu mengawasi kita seperti itu. Jadi secara fitriyah mungkin kita tidak menyadari seperti itu. Karena apa? Karena akal kita itu cuma bisa menyaksikan apa yang bisa kita lihat dengan kasat mata. Inilah konteks keimanan yang sangat mendalam. Tatkala ada seseorang dia selalu menangis, karena apa? Karena dia menyebutkan nama Allah. Tatkala seseorang selalu mengadu, tatkala dia punya permasalahan, karena dia meyakini wujudullah. Nah, di sini kita introspeksi diri kita. Apakah kita
sudah benar-benar merasakan wujudullah dalam kehidupan kita. Secara fitrah dan secara akal. Seperti itu. Karena ini sulit. Dan tatkala keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita bahwasanya kita meyakini Allah itu qarib min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi leher kita sendiri, di saat itu kita akan merasakan keyakinan yang luar biasa, dan di saat itu semua apa yang kita minta itu diadakan. Karena ini sudah banyak bukti-buktinya. Tetapi kita tidak bisa juga semata-mata seperti membalikkan telapak tangan. Makanya kita di dunia ini dilarang untuk sebagai manusia yang peminta-minta. Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Apa kata Rasulullah? Tangan yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang meminta-minta. Dan Rasulullah membenci orang-orang yang meminta-minta. Maksudnya apa? Rasulullah tidak menyukai perilaku yang meminta-minta. Bukan membenci-benci buta ya seperti itu. Tapi tidak menyukai perilaku orang-orang yang meminta-minta seperti itu. Jadi wujudullah. Tatkala kita sudah meyakini adanya Allah ini, maka kita pasti akan tidak yakin lagi dengan hal yang lain. Maka kita pasti akan bersandar dan selalu meminta pertolongan kepada Allah. Selalu melaksanakan kebaikan-kebaikan. Selalu kita merasakan kekhusyuan dalam ibadah kita, yang mana sering kita sampaikan dalam kajian kita. Khusyuk itu adalah tatkala kita selesai melaksanakan sholat, kita bertutur kata yang baik, tidak bohong, membantu orang lain, menghormati sesama, menghormati keluarga, utamakan keluarga, lanjut tetangga kerabat kita, lanjut tetangga-tetangga kita, lanjut masyarakat pada umumnya. Itulah semuanya sudah diatur dalam Islam itu sendiri. Wujudullah. Jadi kalau seandainya kita sudah merasakan kekhusyuan itu, maka itulah sesungguhnya kita sudah memulai bisa merasakan wujudullah. Karena kita pasti akan merasakan itu. Dan di saat itu sudah kita rasakan, pasti kita akan merasakan nanti ketentraman dalam kehidupan. Itu konteksnya di sini. Yang tidak dibolehkan di dalam permasalahan ini adalah bagi orang-orang yang bertanya, man khalaqallah, katanya. Na'udzubillah. Siapa yang menciptakan Allah? Ini luar biasa pertanyaan yang menentang secara akal dan fitriyah. Atau misalnya dia bertanya, wa kaifa huwa khuliqah? Bagaimana Allah itu diciptakan? Itu na'udzubillah. Jangan sampai itu terjadi dalam ucapan seorang kaum muslimin. Wa min ayyi syai'in huwa? Dan dari benda apa dia itu? Na'udzubillah. Kalau kita misalnya manusia diciptakan dari tanah itu, terus dia menanyakan Allah itu diciptakan dari apa? Na'udzubillah. Berarti ini konsep-konsep yang akan melunturkan konsep-konsep wujudullah itu sendiri. Konsep-konsep dasar Islam itu akan luntur tatkala ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Itu yang menjadi permasalahan. Apalagi ada orang-orang yang menentang Allah gitu. Mempertanyakan itu saja sudah na'udzubillah. Kita tidak tahu akan murka apa yang menimpa kita seperti itu. Ya, jadi hal-hal yang gaib di luar kaedah panca indera kita, itulah yang kita yakini. Nah, jadi kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada beberapa orang dari sahabat Nabi SAW yang datang bertanya kepada Rasulullah SAW. Sesungguhnya kami mendapatkan dalam diri kami sesuatu yang terasa berat bagi kami jika mengucapkannya. Beliau berkata, Rasulullah SAW berkata, apakah kamu merasakannya? Mereka menjawab, ya. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Itu adalah keimanan yang tegas. Makanya kalau kita membaca Al-Quran, orang-orang yang beriman itu tatkala dibacakan kalimat-kalimat Allah bergetar hatinya. Pertanyaan kita, apakah kita pernah merasakannya? Merasakannya dengan panca indera kita secara lahir. Pernah nggak kita merasakan? Jujur dengan diri kita. Kalau seandainya kita tidak pernah merasakannya, berarti iman kita masih jauh kaum muslimin. Apakah perasaan ini perlu kita rasakan? Tidak. Kita menghadirkan sepenuhnya Allah dalam diri kita. Kita menghadirkan bahwasanya Allah itu selalu mengawasi kita.
Dan kita selalu bertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun permasalahan kita, apapun kondisi ekonomi kita, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ada hal-hal yang menyebabkan, misalnya ada contohnya, kita sebut aja sepulan. Sekarang gara kondisi ekonomi yang tadinya dia sudah mualaf, sekarang dia jadi apa? Jadi apa namanya itu, yang jadi orang yang suka mengkafirkan orang. Itu kerjaannya. Dia murtad dan dia malah jadi misionaris. Nauzubillah. Jadi ini yang kita tidak inginkan. Tatkala orang tidak merasakan getaran, tidak merasakan Allah itu hadir untuknya. Kenapa dia tidak merasakan? Karena tidak ada ibadah. Tidak ada ibadah itu pasti nggak merasakan. Tetapi di saat kita sudah ibadah, belum juga kita merasakan, berarti apa yang terjadi di situ? Kita belum ikhlas dalam berislam. Kita belum ikhlas dalam beriman. Sebagaimana yang kita bahas dalam pembahasan sebelumnya. Wujudullah. Jadi kita merasakan dengan indera kita. Dalam hadis ini dikatakan, Rasulullah dengan tegas mengatakan, tatkala kalian apakah kamu merasakan? Kata sahabat, ya. Apa kata Rasulullah? Itu adalah keimanan yang tegas. Tidak bisa lagi dipungkiri keimanan itu. Dan tatkala keimanan ini sudah tegas, tidak akan mungkin ada kesyirikan, tidak akan mungkin ada kemunafikan dan pembangkangan, atau tidak akan mungkin menyekutukan. Dan di situ apa kata hadis yang kita bahas beberapa pertemuan sebelumnya? Pasti masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Bahkan kita sebagai seorang manusia kadang-kadang kita belajar kajian ini itu segala macam, tapi kita tidak merasakan wujudullah. Kenapa kita tidak merasakan wujudullah? Lisan kita sering menyakiti hati orang lain. Pekerjaan kita sering menzolimi orang lain. Tingkah laku kita sering menipu orang lain. Na'udzubillah. Kita menjadikan agama ini sebagai untuk penghidupan kita. Mencari hidup dalam agama. Na'udzubillah. Ini yang tidak boleh. Tetapi kalau orang-orang yang sudah merasakan getar Islam itu ada dalam jiwanya, ada dalam hatinya, itu jangankan dalam keadaan dia senang, jangankan dalam keadaan dia kaya, dalam keadaan susah saja dia mengorbankan seluruhnya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tidak tahu bagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq menyerahkan seluruh hartanya untuk agama Allah? Kenapa Abu Bakar As-Siddiq setelah menyerahkan seluruh hartanya bisa bertahan hidup sampai dia tidak memegang harta apapun? Karena ukhuwah Islamiyah pada masa itu tidak bisa lagi dibantahkan. Bahkan pada saat zaman Khalifah Umar bin Khattab tidak ada dicatat lagi orang-orang yang berada dalam garis kemiskinan. Akhirnya ada laporan didatangi oleh Khalifah. Sampai beliau sendiri yang mengangkat sembako itu ke sana. Begini contohnya. Tetapi kalau dalam kondisi ukhuwah Islamiyah sudah terpecah belah, saf umat muslim tidak rapat untuk membangun keislaman, itu masih menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah kita akan menyerahkan seluruh harta kita? Nah, namun kita sebagai orang biasa tentu kita tidak bisa melaksanakan secara hal yang besar. Kita coba yang kecil-kecil. Contohnya misalnya kita lagi ke masjid misalnya, kita melihat kotak infak. Ya kalau kita tidak sanggup memasukkan 10.000, kita masukkan 5.000. Kita tidak sanggup 5.000 ya, kita masukkan 1.000. Kita masukkan 500 atau uang yang paling kecil sekalian yang masih berlaku saat ini, 100 rupiah. Pertanyaannya, apakah pernah kita berpikir untuk memasukkan itu? Padahal itu untuk agama Allah. Terpulang orang-orang yang menggunakan dana-dana tersebut, apakah amanah atau tidak? Intinya niat kita sudah sampai. Tatkala ada orang yang menyelewengkan, di situ dia yang akan menanggung dosanya. Namun tidak mengurangi pahala kita. Itulah Islam, wujudullah. Kenapa bisa terjadi ada orang membuka misalnya hal-hal yang berbau-bau Islam, tetapi banyak penipuan-penipuan? Kenapa bisa terjadi? Karena dia memanfaatkan agama Allah. Dia berkata
dia merasakan wujudullah, tapi sebenarnya dia ada orang pembohong yang memakai baju kebohongannya itu untuk membohongi seluruh kaum muslimin. Terus apakah kaum muslimin ini rugi? Tidak. Kaum muslimin ini telah tercatat di surganya Allah. Jadi bagaimana tugas kita? Kalau kita tidak bisa menempuhnya, maka kita sabar. Jangan kita merasa kita rugi dalam agama ini. Jangan kita merasa rugi dalam agama ini. Contoh ada pertanyaan kepada kita ditanyakan bahwasanya, itu saya kemarin sudah membantu. Tetapi kenapa itu tidak digunakan bantuan saya itu sebaik-baiknya? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang mana pertanyaan ini tidak mencitrakan seseorang yang merasakan wujudullah itu sendiri. Jadi kita di saat sudah memberikan, itu kita tidak boleh lagi membaca-baca apa yang sudah kita berikan. Itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Oh, mau orang itu amanah atau tidak amanah, itu kita harus ikhlas. Tetapi di saat kita masih ada sepersen saja di dalam pikiran kita memikirkan apa yang sudah ikhlas kita berikan untuk agama Allah, berarti di situ ditanyakan bahwasanya kita masih kurang merasakan wujudullah tadi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang akan ada saja yang bertanya-tanya hingga akhirnya akan ditanyakan, Allah yang menciptakan makhluk, lalu siapa yang menciptakan Allah, siapa yang mendapati hal tersebut, maka ucapkanlah, aku beriman kepada Allah. Tugas kita itu apapun itu, mau seperti apapun orang merusak akidah kita, melunturkan akidah kita, namun kita apa? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ada orang yang menanyakan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala itu sama seperti makhluk misalnya. Kita beristighfar. Kita jangan terpancing emosi. Kalau kita bisa merubah dengan kekuasaan kita, kita rubah. Tetapi kalau kita tidak bisa merubah, kita balas ucapannya itu. Kita zikir kepada Allah, kita sholat, kita mengadu kepada Allah, kita sedih karena Allah dicaci maki oleh orang lain. Allah dijelek-jelekkan oleh orang lain. Pencipta kita tidak dihormati oleh orang lain. Itu mending kalau orang lain. Na'udzubillah, ini terjadi orang Islam sendiri yang melakukan hal tersebut. Na'udzubillah. Ini hal-hal yang tidak boleh kita tiru dalam kehidupan kita. Karena apa? Inilah yang akan merusak kelunturan akidah kita. Dan ini yang akan membawa kita kepada sifat-sifat syirik itu sendiri. Dan menghalangi kita, sebagaimana hadis yang disampaikan dalam pertemuan sebelumnya, menghalangi kita untuk memudahkan kita masuk surganya Allah. Jadi seperti itu. Jadi semuanya sudah disampaikan oleh Rasulullah. Semuanya sudah disampaikan oleh Rasulullah. Bahkan kalau sekarang kita ini lihat di media sosial, di luar sana, kita tentunya orang-orang yang paham itu dia menangis. Kalau saya di sini tidak akan membahas itu. Saya hanya membahas satu bahwasanya di saat kita sudah hilang wujudullah di sekitar kita, kita tidak merasakan lagi Allah itu ada, Allah itu membantu kita. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. 99 nama Allah yang baik itu, memang itulah yang akan terbukti dalam diri kita. Allah Maha Penyayang. Allah Maha dari segala kemahaan yang lain. Allah selalu membantu dari setiap urusan kita, mempermudah urusan kita. Dan saat kita meyakini asma-asma tersebut, kita akan mengadu kepada Allah, menangis tatkala Allah dihina oleh orang lain. Bahkan ada orang yang berjiwa seperti Umar bin Khattab, dia akan menentang dengan kekuatannya. Jadi, ambillah diri kita. Posisi kita di mana? Begitulah kita menyikapi wujudullah. Lalu, di dalam sini dinyatakan bahwasanya
Jadi di dalam menyikapi wujudullah itu ada panggilan fitrah dan ada panggilan akal. Kalau seandainya kita memakai panggilan akal saja, tentu ini tidak akan bisa tercapai. Dan panggilan fitrah ini di mana bisa kita dapatkan? Sebagaimana risalah atau mukjizat atau yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Al-Quranul Karim. Jadi di situ diciptakan semuanya. Bagaimana pencipta kita ini, Allah Azza wa Jalla, semua di sana diceritakan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat yang bermacam-macam. Huwal awwal, huwal akhir, huwal zahir, huwal batin, wa huwa bikulli syai'in alim. Semuanya diceritakan di sana. Jadi itu yang harus kita baca dan kita pelajari sehingga kita merasakan kedekatan itu, sehingga kesyirikan itu akan jauh dari pribadi kita. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makanya di saat kita berbicara masalah ini, akhirnya kita teringat lagi dengan kisah-kisah, ada teori-teori yang ada bilang ada teori kebetulan kan, dari Yunani itu yang mengatakan ada teori kebetulan. Jadi bumi ini diciptakan kebetulan katanya. Nah, terus ada juga teori Big Bang yang mengatakan bahwasanya bumi ini diciptakan ada yang istilah itu awal dari bumi ini ada, seperti itu. Tidak ada dengan sendirinya, seperti itu Big Bang. Secara umumnya seperti itu. Karena Anda nggak membaca secara terperinci juga tentang teori Big Bang. Nah, akhirnya kenapa? Akhirnya kalau orang yang berpikir dengan panggilan akal, dia akan mengira. Tetapi kalau orang yang berpikir dengan panggilan fitrah dan panggilan akal, dia akan membandingkan dua hal ini. Dia akan memakai dua hal ini dan dia membawa kepada diri dia dan dia mengatakan la ilaha illallah dan dia meyakini wujudullah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini hal-hal yang harus kita pelajari dan hal-hal yang harus kita yakini. Di saat misalnya kita kena sihir misalnya, atau kita masih percaya dengan hal-hal yang ini misalnya yang tidak dan saat kita yakin di situ Allah pasti melindungi kita, itu kita pasti tidak akan kena oleh hal itu. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di saat wujudullah ini sudah benar-benar terwujud, maka kehidupan kita tidak akan menakutkan apapun. Kita tidak akan menakuti apapun. Kita akan serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya di sini panggilan fitrah ini sangat panjang pembahasannya. Terus panggilan akal ini sangat panjang pembahasannya. Tapi secara umumnya ini pembahasannya hanya sekedar itu. Dan di sini banyak sekali membahas tentang teori-teori Big Bang yang dari yang dari Arab yang dari Barat itu. Dan Anda rasa ini tidak perlu kita bahas karena di sini panjang sekali pembahasannya. Nah, dan dia membahasnya dengan ayat-ayat Al-Qur'an, bahwasanya memang benarlah bahwasanya alam semesta ini memang ada yang menciptakan seperti itu. Dan itu kita sebagai manusia tidak meragukan itu lagi. Dan disitulah nanti di saat wujudullah itu sudah benar-benar terwujud, maka setelah itu akan lahir tauhid. Itulah kira-kira langkahnya seperti itu. Jadi itu saat yang mau kita sampaikan materi pada malam hari ini tentang iman dan Islam, materi tentang wujudullah tadi, yang mana keberadaan akan sesuatu tidak bergantung pada pengetahuan ilmu akal saja, tetapi kita juga harus perlu mempelajari bahwasanya di sana ada akal, di sana ada roh. Jadi di sana ada hal-hal yang tidak bisa kita lihat dengan panca indera kita. Nah, terus tadi sudah hadis-hadis sudah kita bacakan, yang mana dalam hadis itu juga disampaikan di saat kita tidak merasakan getaran keimanan, di saat panggilan Allah, Allahu Akbar, kita tidak mau sholat, kita tidak ada
panggil untuk sholat misalnya. Ini dipertanyakan. Getaran itu dipertanyakan dalam diri kita. Berarti kita tidak meyakini adanya Allah. Dan lain tadi juga sudah kita kuatkan juga dengan hal-hal lain. Dan mudah-mudahan di kajian-kajian sebelumnya juga kita kuatkan tentang hal ini. Dan tentunya kita tidak mau mengulang-ulang itu lagi. Pada prinsipnya, panggilan fitrah harus disertai dengan panggilan akal. Tidak boleh saja kita hanya menilai dengan akal saja. Harus kita nilai juga dengan fitrah. Harus kita nilai juga dengan roh maknawi yang terkandung dalam Al-Quran itu sendiri, sehingga kita meyakini wujudullah ini tanpa keraguan, sehingga kita terhindar dari sifat syirik. Dan kalau seandainya kita sudah tidak bersekutu kepada Allah, insya Allah kita dikumpulkan dan akan ditempatkan di surganya Allah, kata Jibril kepada Rasulullah SAW, dan itu janji yang nyata. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat wujudullah ini sudah benar-benar meresap dalam diri kita, dan di sana akan terkumpul satu kalimat, satu kata yang akan menjadikan diri kita tidak tergoyahkan, yaitu tauhid kepada Allah. Mungkin itu San yang bisa Anda sampaikan. Mungkin karena kemarin kita full materi, mungkin kita bisa hari ini kita buka sesi tanya jawab. Atau kalau seandainya tidak ada yang bertanya, bisa langsung kita tutup kajian malam hari ini. Insya Allah, walaupun kajiannya singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, nih, ya silakan yang mau bertanya silakan di chat. Ini ada yang bertanya nih. Bisa Anda langsung aja Ustaz ya? Atau ya, silakan tanggapi apa yang disampaikan. Dari Akhi Samgar sepertinya. Nah, ya bagus pertanyaannya. Izin bertanya, seperti apa yang disampaikan tadi, kebanyakan atau mayoritas kita sebagai manusia biasa akan percaya kepada wujud yang kasat mata. Dalam hal ini, apakah seorang muslim boleh membayangkan wujud rupa, wajah, bentuk tubuh Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu tadi sudah kita jelaskan ya, bahwasanya mungkin kajian kapan itu pernah kita jelaskan. Cuman di sini kita akan mengulangi. Dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus memahami dulu konteks ibadah. Nah, di saat kita memahami konteks ibadah, tentu kita akan memahami konteks dasar. Jadi sebelum kita berbicara ibadah ini, kita harus mempelajari dasar, dan ini yang kita lakukan sekarang. Sebenarnya dalam ibadah itu kita tidak boleh lagi mempermasalahkan itu. Sebab kenapa? Dalam dasar kita sudah mendapat penjelasan seperti ini. Jadi di sini juga dijelaskan bahwasanya di saat kita sudah beribadah Allahu Akbar, kita merasa. Jadi pertanyaan ini bisa dijawab oleh yang mana konteks yang ketiga apa? Al-ihsan. An ta'budallah ka'annaka tara. Fa illam takun tara fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Nah, kita jelaskan pada waktu kajian itu, melihat Allah ini maksudnya adalah merasakan Allah hadir. Karena kita tidak akan mungkin bisa melihat Allah. Nah, ini penjelasannya, wujudullah. Wujudullah itu secara akal tidak bisa diterima. Sebab kenapa? Karena kita tidak bisa melihatnya. Terus apakah boleh kita rupakan dengan membayangkan benda-benda apa? Tidak boleh. Dilarang. Sangat dilarang. Nah, kenapa? Karena kita dalam beribadah Allahu Akbar, artinya apa? Lupakan dunia. Hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kita masuk. Masuk kita kepada doa, habis itu kita masuk kepada Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berkomunikasi dengan Allah. Apa kata Allah? Dijawab langsung oleh Allah. Hammadani abdi, katanya. Hambaku memujiku, katanya. Cuman kalau orang yang tidak paham dalam sholatnya, dia lagi komunikasi dengan Allah, dia pasti tidak akan sedikit pun meneteskan air mata pada saat dia sholat. Tetapi kita tidak boleh juga mencari-cari untuk mengeluarkan mata di saat kita beribadah, mengeluarkan air mata di saat kita beribadah. Itu sulitnya keikhlasan, masyaallah muslimin. Sulitnya keikhlasan di situ.
Di saat kita merasakan kita sedih, di saat kita merasakan komunikasi kita dengan Allah itu, jangan sampai air mata kita keluar. Karena apa? Di saat ada saudara kita yang berdiri di samping kita melihat air mata kita keluar, di sana akan timbul. Kita tahu sendiri, alah, sok alim ini. Ngapain sok menangis-nangis lagi sholat? Sok paling dia yang dengar Allah. Akhirnya itu yang terjadi. Kecuali kita sendiri. Nah inilah. Makanya air mata ini dianjurkan dikeluarkan di saat kita sholat malam. Yang mana di situ kita sendiri, menyendiri, sholat malam langsung dengan Allah. Di situ kita mengadu semuanya. Dan apakah semua yang kita kadukan akan ada solusinya? Tidak segampang itu. Kenapa belum bisa diberikan solusi? Karena Allah menguji orang-orang yang dipilihnya. Makanya Allah itu tidak akan memberikan beban yang tidak bisa kita pikul. Apa yang ditakdirkan Allah hari ini kepada kita masing-masing yang hadir sekarang ini, itulah beban yang menurut Allah bisa kita pikul. Apa problem kehidupan kita saat ini, itulah beban yang kita pikul. Terus apa solusinya? Solusinya adalah bagaimana kita menyikapi beban itu. Apakah akan menjauhkan kita dari Allah atau mendekatkan kita kepada Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh sekali-kali kita membayangkan wujud Allah, rupa Allah. Cuman kita di situ konteks ihsan itu kadang-kadang itu ada yang salah mengartikan seperti itu. Dia memang benar-benar mau mencari secara kasat mata di mana keberadaan Allah. Ini yang kembali akhirnya terjadi di situ banyak firqah-firqah yang mana mereka itu menyatakan mereka bisa melihat segala macam. Ini yang tidak dibolehkan. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak menyerupai apapun. Jadi bagaimana kalau kita mau membayang-bayangkan bentuk tubuh seperti apa? Bahkan kita kan tahu tuh Allah itu kan ada tulisan Allah seperti itu. Dengan tulisan itu saja kita tidak boleh. Karena apa? Laisa kamitslihi syai'un. Saya tegaskan lagi. Tidak ada yang menyerupai Allah apapun. Jadi konteks Islam itu, konteks ihsan itu adalah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Nah, kenapa ada sambungannya? Karena tidak mungkin kita melihatnya. Fa illam takun tara fa innahu yarak. Ini yang kita pegang. Kita tidak akan mungkin bisa melihat Allah. Kita hanya bisa merasakan bahwasanya kalau saat kita bergetar tadi kan hadis itu juga bergetar hati kita di saat kita mengucapkan kalimat Allah atau Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Kita paham maknanya. Bergetar hati kita. Disitulah fa illam takun tara fa innahu yarak. Kalau kita tidak melihat Allah, maka Allah menyaksikan kita, mencatat amalan kita semuanya, akan mendengarkan semua doa kita dan semuanya akan dijabah. Itu yang harus kita yakini. Tetapi kalau kita tidak yakin, nah, atau misalnya kita mencari celah-celah seperti yang kita ceritakan kemarin, beribadah tujuannya ini dia tidak bisa seperti itu. Jadi itu kira-kira mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa memberikan petunjuk yang baik untuk Mas siapa tadi? Samgar. Ya, Mas Samgar. Ya, sehat selalu Mas Samgar. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Mudah-mudahan nanti kami ada kesempatan ke Kota Baru ya bisa ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Eduardo. Bapak Nurjaya ya ahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nurjaya. Ya, terima kasih. Mungkin itu ya yang bisa Anda jelaskan. Nih tidak ada pertanyaan lagi atau ada yang mau ditanyakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Yang sudah menebarkan salam luar biasa. Mudah-mudahan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nih sampai kita ya silakan sambil ngetik yang mau nanya nih. Ini saya mau cerita tentang tentang ucapan salam. Jadi saya bandingkan waktu Ana tinggal di Indonesia dengan Ana tinggal di Mesir. Jadi waktu Ana tinggal di Mesir itu selama 8 tahun itu sudah terbiasa. Jadi di saat kita ketemu sama orang mau kenal atau tidak, assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pokoknya ketemu orang selalu assalamualaikum, assalamualaikum. Akhirnya kebiasaan di Indonesia.
Akhirnya kebiasaan Indonesia, akhirnya pas waktu ketemu sama orang, Assalamualaikum, dia nggak jawab salam kita gitu. Nah, itu gimana itu? Nah, itulah yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ini sebagai pelajaran bagi kita, salam ini adalah hal yang harus kita syiarkan dalam budaya Islam kita. Karena mengucapkan salam berarti kita mendoakan saudara kita seperti itu. Dan kalau seandainya ada yang mengucapkan salam, itu kewajiban bagi kita untuk menjawab salam saudara kita seperti itu. Nah, pertanyaan kita, kenapa kita tidak membiasakan untuk pengucapan salam ini dalam kehidupan kita? Nah, terpulang apakah orang ini menjawab atau tidak, intinya kita sudah membudayakan dulu dalam kehidupan kita. Jadi saat ketemu saudara kita, assalamualaikum gitu kan, assalamualaikum, tetap kita jalankan itu. Dan mudah-mudahan ini suatu hal yang kecil tapi bisa luar biasa dampaknya dalam kehidupan. Kenapa? Karena kita disoal assalamualaikum, itu kita mendoakan orang dan itu akan berkembali kebaikan kepada diri kita. Luar biasa ya. Ya silakan bertanya. Ini Ibu Evi Raka Bandung. Mohon maaf kalau ada salah-salah dalam pengucapan nama. Izin bertanya, bagaimana cara jelasin ke anak yang bertanya tentang Allah itu di mana dan Allah itu seperti apa? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Jazakumullah khairan. Nah, jazakumullah khairan Ibu. Ini tentang pendidikan anak ya, pertanyaan Ibu luar biasa ya. Ini sebenarnya anak masih awam tentang masalah ini ya. Tetapi pada prinsipnya, makanya di sini kita sebagai orang tua diwajibkan untuk menuntut ilmu Islam. Ya, mulai dari ilmu tauhid, terus ilmu muamalah, terus ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Islam. Kalau tauhid itu sudah ada di situ, iman, Islam, ihsan, terus rukun iman, rukun Islam itu tauhid itu sudah tergabung di situ semuanya. Habis itu isi-isiannya itu ibadah, itu tauhid itu. Nah, setelah itu baru kita jelaskan tentang muamalah seperti itu. Nah, di saat kita sudah diisi dengan itu semuanya dan di saat kita sudah mempunyai ilmu itu semuanya, itu yang kita sampaikan kepada anak kita. Nah, di saat kita sudah menceritakan itu semuanya, tentu sebagai seorang anak kecil itu rafa'al qalam, itu bagi mereka itu diangkat kolam, diangkat catatan keburukan mereka itu diangkat, tidak dicatat gitu. Jadi kita menjelaskan ini. Jadi misalnya ditanya nih, misalnya tadi pertanyaannya apa? Di mana, bertanya tentang Allah itu di mana dan Allah itu seperti apa gitu. Ya kita jawab. Allah itu kita bisa jawab dengan dalam ayat kursi kan disampaikan. Allah itu ada di aras misalnya, menurut pemahaman kita. Apa yang kita pahami gitu. Nah, sebenarnya kan itu kan banyak juga. Allah itu misalnya di atas misalnya kan. Bisa juga kita jawab seperti itu. Nah, itu kan ada perbedaan pendapat ulama tuh intinya. Secara ini Allah itu ada di aras gitu kan misalnya. Aras itu di mana? Di langit gitu seperti itu. Langit yang seperti apa? Di langit yang paling tinggi gitu. Itu. Nah, itu kita jelaskan dan anak kecil tentu tidak akan menangkap itu semuanya. Jangankan anak kecil, orang dewasa aja yang membahas masalah Allah itu di atas saja itu banyak perdebatan gitu. Di atasnya yang seperti apa itu banyak perdebatan. Terus Allah itu seperti apa? Tadi sudah terjawab. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada menyerupai apapun. Nah, pertanyaannya, kalau dia tidak menangkap bagaimana? Rafa'al qalam. Tidak ada kewajiban kita untuk memaksakan anak kita itu mempercayai. Intinya makanya di waktu kecil itu anak kita itu diajarkan untuk rajin mengaji, rajin sholat. Kita sekolahkan di TPA, di sekolah-sekolah Al-Quran, di pesantren misalnya. Kenapa? Karena nanti di saat mereka sudah sekolah di situ, mereka akan tahu sendiri. Karena nanti mereka akan ketemu dengan ilmu tauhid itu sendiri. Dan mereka akan paham gitu. Tapi kalau anak kecil misalnya kita jelaskan, kita jawabnya seperti apa? Jawablah sepengetahuan yang kita tahu. Yang mana kita baca itu semuanya dalam Al-Quran. Jadi itu yang kita perlu jelaskan. Dan apakah anak itu harus memahami? Tidak. Kalau misalnya pemahaman anak ini salah, bagaimana? Tidak masalah. Rafa'al qalam. Lagian dia tidak memahami kesalahannya itu kan belum mutlak itu. Karena dia belum balik. Kecuali dia terkena virus yang sesat dari kita misalnya, itu
penjelasan kita berarti yang salah. Seperti itu. Jadi kita jelaskan aja, Allah di mana? Allah ada di langit. Nah, itu. Kamu bisa lihat langit nggak? Tuh, langit kan? Nah, itu kan kamu lihat tuh. Nah, di atas langit itu ada lagi langit. 7 lapisan langit, aras gitu. Sidratul Muntaha gitu. Jadi waktu Isra dan Mi'raj, Nabi itu naik ke Sidratul Muntaha. Ini jelaskan. Baca buku-buku kitab-kitab yang menjelaskan bagaimana perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah itu bertemu langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita baca. Terus Allah itu seperti apa? Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak menyerupai sesuatu apapun. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan Ibunda. Mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata. Intinya konteksnya itu. Kita tidak dituntut untuk memberikan pemahaman mutlak kepada anak kita secara benar. Tetapi kita secara benarnya itu, karena ini konteksnya sudah tinggi ya. Pertanyaannya ini konteksnya sudah tinggi karena berkaitan dengan akidah. Jadi kita jawablah. Bagaimana supaya anak kita ini bungkam dengan penjelasan kita. Maksudnya itu dia menerima sudah gitu. Allah tidak ada yang menyerupai Allah. Nah, jangan tanya-tanyakan seperti apa rupanya Allah gitu. Nah, kamu sudah sholat nggak? Sudah, misalnya sudah sholat. Nah, sekarang kamu sudah sholat. Kamu merasakan ketenangan nggak, nak? Rasa tenang. Kita ceritakan Asmaul Husna yang memberikan keteraman misalnya. Ada nak nama-nama Allah itu ada 99. Ini menenangkan gitu. Itu panjang prosesnya. Itu ibu-ibu yang lebih kompeten dalam mendidik anak yang harus menambahkan keilmuannya. Makanya kita wajib menuntut ilmu supaya pemahaman-pemahaman keturunan kita itu benar gitu, seperti itu. Kadang-kadang kita bahkan yang banyak terjadi ini pemahaman dari kecilnya sudah benar, bahkan semakin tinggi dia sekolah malah itu yang tidak benarnya di sana nanti gitu kan. Nah, itu yang naudzubillah-nya gitu. Mudah-mudahan tidak terjadi kepada keturunan-keturunan kita. Makanya kalau kita sudah membahas hal-hal ini tidak perlu kita terlalu menghujam lah itu. Menghujamnya itu terlalu menggebu-gebu menjelaskan seolah-olah bagaimana seperti ini. Makanya kita sebagai seorang muslim itu mempelajari secara akal Allah itu ada, meyakini, beribadah, yakin, merasakan getaran keimanan di saat kita mengucapkan kalimat Allah, di saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah cukup. Tidak usah kita yang panjang-panjang seperti yang kita dengar-dengar di lain sampai perdebatannya sampai ya kalau menurut Ana sih itu tidak perlu diperdebatkan. Sampai yang baru-baru viral ada yang menyatakan mana Tuhanmu? Aduh, naudzubillah. Kita serahkan sama Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu bisa menjawab Ibu Evi Raka, ini dari Bandung ya, Masya Allah jauh. Mudah-mudahan jadi amal, mudah-mudahan jadi dicatat oleh malaikat Ibu, dan mudah-mudahan semua doa Ibu dikabulkan, karena saat ini para malaikat lagi menyaksikan kita dan memberikan ketenangan kepada kajian kita ini, dan di saat ini doa orang-orang yang menuntut ilmu itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbanyak berdoa kita dalam kajian ini. Mudah-mudahan kita dipertemukan di surganya Allah. Amin. Ini pertanyaan dari Ibunda Lesa Marapepe terkait sholat. Sholat kan tiang agama. Bagaimana cara kita supaya bisa istiqomah, sholat bisa tepat waktu? Apakah ada tips, cara, dan apa yang harus kita hindari agar kita bisa istiqomah dalam sholat? Ini pertanyaannya sangat berat ya. Ana mengakui juga, karena Ana sendiri pun itu kalau dibilang tepat waktu ya, mungkin bisa juga dihitung berapa yang tidak tepat waktunya gitu. Ini tergantung intinya tuh sholat tepat waktu ini kan kita pelajari waktu sholat seperti itu. Mana yang urgent, mana yang tidak. Kalau seandainya kita mulai dari situ dulu. Kalau ini bagaimana supaya tepat waktu ini kan sudah mau istiqomah nih. Nah, nanti kita sampaikan tipsnya. Tapi kita mulai dulu dari mempelajari waktu sholat dulu. Contoh yang pertama sholat subuh, gitu kan. Sholat subuh itu waktunya singkat atau panjang? Singkat. Itu aja dulu nih secara singkat Anda jelaskannya. Waktu subuh itu singkat. Jadi itu kita tidak boleh terlambat. Nah, bagaimana kalau kita terlambat? Nah, itu dibahas di situ. Bagaimana kalau kita terlambat misalnya? Nah, ini subuh ini rentan misalnya ketiduran misalnya. Nah, bagaimana misalnya kalau kita terlambat sholat subuh misalnya?
Kalau kita terlambatnya karena tidur dan kita memang tidak tahu apa-apa dan kita bangun, di saat kita bangun yang kita ingat pertama kita harus melaksanakan sholat subuh. Jam berapapun itu, asalkan kita ketiduran. Mudah Islam ini, tidak ada yang sulit. Asalkan kita benar-benar ketiduran. Bukan tidur yang tidak dibuat-buat. Atau misalnya jam 4 subuh bangun misalnya terus kita tidur lagi akhirnya kita bangun jam 8. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, karena itu nanti yang akan orang-orang yang melalaikan sholat itu yang menanamkan sifat-sifat kemunafikan seperti itu. Jadi itu kita pelajari dulu subuh tadi. Habis itu zuhur. Zuhur itu waktunya sempit atau luas? Luas waktunya gitu kan. Cuman maksud waktu luas itu kita jangan juga memperlama-lamanya sampai asar misalnya. Tidak boleh juga seperti itu. Nah, itu konteks awalnya ya. Habis itu asar misalnya. Asar itu sempit atau luas misalnya. Masih lumayan gitu. Lumayan luas gitu kan. Nah, bisa kita manfaat. Maghrib bagaimana? Maghrib tidak sama seperti subuh. Nah, maghrib itu sama sampai seperti subuh ya. Nah, terus kalau isya bagaimana gitu? Kalau isya ini luas juga waktunya. Bahkan ada juga yang dikatakan Rasulullah itu selalu sholat isya itu bukan selalu sih, ada beberapa waktu Rasulullah itu dalam riwayat itu sholat isyanya kalau ibaratnya itu jam 11 malam lah di kitanya ada Rasulullah tapi berjamaah ya, karena mungkin kajian seperti ini kan, setelah kajian kan Rasulullah kan dari masjid ke masjid gitu kan, istilah itu selalu kajian di masjid berkumpul kan. Kalau persaudaraan Islam ukhuwah Islamiyah dulu itu nggak bisa kita bandingkan sekarang. Kalau sekarang kan kita lebih banyak sibuk dunianya gitu kan. Kalau zaman Rasulullah itu lebih banyak memikirkan umat seperti itu. Bagaimana sejahtera. Kalau kita baca sirahnya, bagaimana Rasulullah membuka pasar untuk kaum muslimin. Di mana pasar itu dibolehkan orang Yahudi berjualan, dibolehkan orang Nasrani berjualan gitu. Dibuka lapak-lapak bagi orang-orang yang ini. Adil Rasulullah membaginya waktu itu. Itu ittihadul Islam waktu itu. Persatuan Islam waktu itu. Jadi itu waktu sholat tadi. Nah, itu konteks pertama, mengenali waktu sholat terlebih dahulu. Terus bagaimana supaya kita istiqomah sholat bisa tepat waktu? Istiqomah seseorang itu tergantung dengan dia meyakini Allah. Ya, saya misalnya terlambat sholat misalnya seperti itu. Kenapa saya bisa terlambat? Karena saya lupa. Karena sebagai manusia kan sudah kita bahas juga dalam kitab ini. Kadang kita dhaif. Tidak selamanya kita bisa istiqomah untuk kita nih sudah menyatakan dalam diri kita, saya akan sholat tepat waktu misalnya. Tapi kenapa bisa juga terlambat gitu? Karena itu tadi, karena kita belum sesempurna itu. Bayangkan saja Rasulullah SAW yang sudah dijamin masuk surga itu ibadahnya nggak bisa terhitung dan istiqomah. Akhirnya sahabat mengikuti. Gitu. Tabi'in mengikuti, tabi'in mengikuti. Bahkan sekelas ulama mutaakhirin saja kita belum bisa mengalahkan mereka dalam segi istiqomah seperti itu. Jadi tugas kita apa supaya kita bisa tepat waktu, supaya kita bisa istiqomah dalam sholat kita, perbaiki tauhid kita. Kalau kita merasakan dalam ini, kita berangkat, kita keluar dari rumah kita misalnya, kita baca kita baca doa keluar rumah, kita masuk rumah kita baca doa masuk rumah, terus kita ke pasar, kita baca doa pasar. Kalau kita tidak hafal doa, misalnya kita pakai bahasa Indonesia misalnya, ya Allah, hamba akan melakukan perjalanan menuju kemana misalnya, mudah-mudahan hamba selalu dalam keselamatan dan mudah-mudahan hamba selalu ingat kepadamu ya Allah. Jalan subhanallah itu istiqomah, itu pasti akan membangun istiqomah kita. Insya Allah pasti akan membangun istiqomah kita. Karena apa? Karena kita tidak pernah kosong dari Allah. Kenapa kita tidak istiqomah? Karena kita istilahnya itu kalau kita bilang kosong tidak juga. Kita ada ingat Allah tapi kita masih sering kosong mengingat Allah. Itu makanya kita tidak bisa istiqomah. Jadi kalau kita mau sempurna, itu memang kita harus benar-benar menjalankan agama ini dengan sesungguh-sungguhnya. Tidak separuh-separuh gitu. Dan jujur, Ana sendiri pun masih lemah dalam hal ini. Kenapa? Karena itu tadi. Ya kadang-kadang ya mau kita salahkan atau tidak ya silakan saja kita. Kalau seandainya kita bekerja, sibuk bekerja segala macam, mood kita berbeda-beda. Nah, jadi bagaimana supaya kita istiqomah? Nah, coba
wujudkan mood itu selalu membuat orang lain misalnya senang terhadap kita, atau mood kita itu di saat kita dihadapkan oleh dalam situasi apapun kita selalu lembut kepada orang lain. Kalau kita kan, kita aja contoh yang ngurus KTP misalnya kan, ketemu dengan orang ini orang itu misalnya beda-beda kan, ada yang susah, ada yang gampang, ada yang sulit gitu misalnya. Apalagi saya dulu kuliah di Mesir, bagaimana sulitnya misalnya saya lagi antri ratusan orang, nyampe depan ditolak suruh minggu depan misalnya, minggu depannya datang lagi disolak lagi suruh minggu depan, usbul gay katanya, minggu depan, padahal kita sudah antri 100 tadi, jalan nyampe depan dia malah disuruh minggu depan, minggu depannya kita datang disuruh minggu depan lagi, seperti itu terjadi di Mesir, diperlakukan kita seperti itu gitu. Nah, itu bahkan ya orang-orang Arab sendiri pun untuk tingkat istiqomahnya itu memang luar biasa. Makanya di sana tingkat keistiqomahannya inilah yang akan membagi-bagi umat manusia ini menjadi bagian-bagian golongan-golongan tertentu. Makanya ada golongan Musa, ada golongan Firaun di sana seperti itu. Jadi kita mau masuk golongan yang mana gitu. Nah, kalau golongan Musa kan istiqomahnya terjaga. Kalau golongan Firaun jangankan istiqomah, kepercayaannya aja tidak ada seperti itu. Tapi itu memang terlihat sekali di sana. Bagaimana orang yang ketemu sama orang-orang yang mewarisi sifat Musa itu baiknya luar biasa. Terus ketemu juga di sana bagaimana ya kayak tadi, minggu depan sudah datang, minggu depan lagi, padahal itu kan bohong kan. Dan mereka orang Islam semua itu. Nah, coba seperti itu. Pokoknya nanti kalau seandainya ada yang sudah ke Mesir mungkin sudah tahu ya itu ya, bisa diceritakan lah nanti itu. Itu faktanya yang terjadi di sana. Jadi istiqomah itu bisa terwujud tergantung kitanya juga. Tergantung kita menyikapi diri kita bahwasanya kita benar-benar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ awal mula kita membangun istiqomah itu. Insya Allah bismillah ya, kita mulai dari sekarang. Mudah-mudahan kita dengan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa istiqomah untuk sholat berjamaah atau apapun. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana cara berdoa yang baik setelah kita sholat? Urutan bacaan-bacaan yang seperti bagaimana sebaiknya ya? Gitu. Kalau berdoa itu sebenarnya kalau tuntunan Rasulullahnya ada seperti itu. Kalau tuntunan Rasulullah tuh ada, kita setelah selesai doa, kita beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kan? Terus kita habis itu mengucapkan doa-doa puji-pujian gitu kan. Terus habis itu kita membaca ayat kursi gitu. Terus setelah membaca ayat kursi itu kita bertasbih, bertahmid, bertahlil. Terus kita akhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan habis itu ya intinya kalau itu tuh urutannya tuh ada dalam urutan doa itu. Cuman kalau prinsipnya apakah itu harus berurut sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah? Itu memang harus berurut gitu. Cuman kita sebagai manusia yang mempunyai daya ingat yang sempit, jadi kita berdoa itu adalah yang sifatnya doa, itu tidak seperti kewajiban sholat. Jadi doa ini sama seperti kita istilahnya itu, jangankan doa kan, kalau sholat aja misalnya kita tidak bisa berdiri disuruh duduk, tidak bisa duduk disuruh berbaring. Ini doa. Doa ini kita lakukan setelah sholat misalnya. Kalau mau tahu cara Rasulullah SAW bagaimana berdoa setelah sholat, kita harus membaca buku panduan doa Rasulullah setelah sholat seperti itu. Tetapi kalau seandainya ini kan doa pertanyaannya ya, bukan zikir ya tadi ya. Tadi kalau Anda jawab tadi zikir tuh. Ya kita anggap ini mungkin zikir kata beliau nih kayak seperti apa. Kalau doa itu sebenarnya doa kita tuh bebas saja sebenarnya. Cuman doa yang dianjurkan itu adalah doa-doa yang diajarkan Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang sering-sering diucapkan Rasulullah gitu kan. Itu yang kita tiru-tiru dulu seperti itu. Tapi kalau seandainya lafaz Arabnya kita tidak hafal, bahasa Indonesia. Jadi konteks doa ini sebenarnya itu bebas. Kita mau doa seperti apa itu bebas. Bebas kita mau berdoa. Tetapi kemarin dalam kajian sebelumnya kita sudah sampaikan bahwasanya berdoa ini jangan banyak mintanya. Makanya tangan di bawah lebih tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah.
Ini kadang-kadang kita berdoa nih ya, permintaan kita kadang-kadang yang ya setelah itu yang tidak bisa kita gapai gitu, nah seperti angan-angan jadinya. Itu yang dilarang dalam berdoa. Jadi berdoa ini kita harus benar-benar menempatkan diri kita. Nah, apa yang diajarkan oleh para ulama itu tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikan kami di dunia ini baik, di akhirat baik, dan kami ini apa? Jauhkan kami dari azab api neraka, seperti itu. Itu sebaik-baik doa sudah gitu. Jadi doanya sebenarnya, kalau doa itu tidak ada urutan gitu. Tapi kalau zikir itu tadi urutannya seperti itu ya. Setelah kita selesai sholat, astagfirullah, astagfirullah itu urutannya sudah ada dalam kitab dalam buku Azkar ba'da sholat, itu bisa kita baca. Zikir-zikir setelah sholat itu bisa dibaca. Tapi konteksnya sebenarnya itu tidak istilahnya itu dalam berzikir ini kita yang pertama ya harus kita hafal dulu seperti itu. Kita hafal dulu, habis itu baru kita ucapkan dalam zikir kita seperti kan. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, la ilaha illa Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u. Pokoknya itu ada aturan-aturannya itu. Itu kalau Ana bacakan semua di sini nanti waktunya jadi panjang nanti. Jadi itu silakan baca buku zikir setelah sholat. Ini kalau yang ada urutannya kayak sebenarnya zikir ini yang ditanyakan. Kalau doa itu bebas, tapi tadi dibilang kan bahwasanya doa yang sebaik-baiknya doa yang benar-benar sesuai dengan tuntunan dan tidak boleh berlebihan. Yang sebaik-baik tadi contohnya itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah kita ada benar. Itu yang sebaik-baik doa. Dan cari lagi doa-doa lain yang dianjurkan Rasulullah, yang mana doa-doa itu adalah tidak berlebihan gitu. Misalnya kalau doa-doa misalnya dijauhi dari musibah misalnya ya silahkan gitu kita berdoa gitu. Cuman ya kalau seandainya kita sudah minta kebaikan itu sudah mencukupi segalanya seperti itu. Makanya kita tuh dilarang berdoa itu yang secara detail gitu. Ya Allah, mudah-mudahan saya tahun depan bisa beli mobil misalnya, itu dilarang doa-doa seperti itu. Kalau menurut Ana ya itu dilarang menurut Ana. Kenapa? Itu seolah kita berdoa angan-angan jadinya itu. Nah, kalau saya mending kita minta keberkahan daripada kita meminta sesuatu hal yang tidak bisa kita gapai atau hal-hal dunia yang bisa menyebabkan kita lalai dan jauh dari istiqomah tadi. Itu. Jadi itu ya. Jadi kalau untuk urutan silakan nanti dibaca di buku Azkar ba'da sholat. Zikir-zikir setelah sholat. Kalau untuk doa itu bisa di sana di Azkar itu juga sudah ada tuh tuntunan doa-doa. Di sana tidak ada urutan-urutan doa, itu umum aja doanya kita mau mulai dari mana. Terima kasih Ibu Icka ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Rayhana Fauziyah. Ibu Rayhana Fauziyah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya mu'alaf. Apakah ada ayat atau hadis kisah tentang Hindu di Al-Quran seperti kitab Zabur, Injil yang dijelaskan di Al-Quran? Sebenarnya ya, kalau misalnya Ana jujur pribadi, Ana nggak pernah membaca kitab Hindu. Gitu, Ana tidak pernah membaca kitab Hindu. Cuman kalau seandainya kita membaca masalah Zabur, Taurat dan Injil, ya, Zabur, Taurat dan Injil itu tuh semuanya itu pembahasannya sama yang kita bahas hari ini, tauhid, ibadah itu. Beda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an ini sudah banyak masuk ke muamalah, masuk ke al-hayatud dunya, masuk ke kehidupan dalam dunia, masuk ke mana lagi tuh, bagaimana penciptaan dunia segala macamnya gitu. Dan kalaupun misalnya dalam Injil misalnya ada kisah-kisah terbaru apa itu kan sudah diperbarui oleh Matius ya kan, ya siapa tuh ya, pokoknya yang itulah yang murid-muridnya itulah yang bahkan para pendeta pun mereka ada juga kan yang menambah-nambah Injil seperti itu. Tapi konteksnya Injil, Zabur, Taurat itu adalah kitab samawi yang pembahasannya itu secara umum adalah meningkatkan akidah untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi Injil, Taurat dan Zabur itu disempurnakan ke dalam Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini sebenarnya apa yang ada di Al-Qur'an ini ada dalam Injil, Taurat dan Zabur yang sebenarnya. Nah,
Yang tidak ada tuh mungkin perintah sholat yang 5 waktu misalnya, itu tidak ada. Terus perintah sholat itu, sholat mereka tuh kan lebih ke zikir seperti itu kan. Makanya di sana tuh tidak dibahas. Itu pokoknya waktu Maryam itu disuruh misalnya Zakaria disuruh berdoa kan, Rabbi habli minas sholihin kan disuruh, padahal dia sudah uzur kan, Nabi Zakaria ini sudah tua tapi minta anak gitu kan. Besoknya kan tidak selang berapa lama kan langsung dikaruniai anak gitu, seperti itu. Nah, dan sedangkan zaman Nabi Zakaria itu sudah lama sebelum Nabi Yuna Muhammad SAW. Berarti itu penyempurnaan dari kitab-kitab yang sebelumnya, seperti kisah Ummuna Maryam misalnya, yang mana di saat dia di mihrab lagi duduk itu kami berikan buah kan, langsung ada buah di situ kan, seperti itu. Itulah kekuasaan Allah gitu. Nah itu kalau yang di kitab-kitab dahulu itu banyak membahas tentang kekuasaan Allah, terus masalah-masalah mukjizat itu banyak pembahasan seperti itu, dan itu ada di Al-Qur'an semuanya. Nah, itu penguatan tauhid itu banyak di kitab-kitab sebelumnya. Tetapi dalam kehidupan hayatul yaumiyah, kehidupan dunia fil hali, kehidupan dunia sekarang ini itu lebih banyaknya di Al-Qur'anul Karim. Itu disempurnakan dalam Al-Qur'an. Makanya jami', mani', syamil. Jadi Al-Qur'an ini istilahnya itu ini semuanya, merangkul semuanya seperti itu. Berdoa yang ya. Itu ya. Anda kira sudah berapa? Jam berapa, Sat? Sudah melebihi waktu ya sebenarnya ya. Sudah jam 9.30 lewat, sudah lewat 3 menit. Mudah-mudahan apa yang Anda jawab tadi itu tidak semuanya dijamin benar itu ya. Namun tetap nanti Anda menjawab sebisa Anda saja. Cuman nanti silakan saja nanti dicek kembali dalam seperti tadi yang urutan bacaan-bacaan yang ini mungkin zikir ya, zikir, urutan-urutan zikir, silakan dibaca kitabnya atau dibeli buku-buku zikirnya. Itu untuk anak-anak kelas-kelas yang TK, SD itu banyak dijual itu yang tentang zikir-zikir itu. Terus tadi yang berat-berat tadi lah. Mudah-mudahan ini terjawab semua lah. Yang masalah anak bertanya tadi itu nih, karena nih jiwa kebapaan ini agak, dan tidak ada istilahnya itu untuk pendidikan anak ini agak masih ini ya, masih agak awam juga, tidak sepenuhnya juga bisa pada prinsipnya seperti itu tadi. Itu mungkin Ustaz yang bisa Anda sampaikan pada malam hari ini. Ya, Ustaz. Ya. Ini tadi untuk Ibu Royhana, ini ada link Zoom mungkin dari Dr. Zakir Naik, Bu, terkait tentang Hindu mungkin kalau ingin. Oh ya. Tentang Hindu ternyata menyembah Allah juga gitu. Nah, selain yang sudah disampaikan Ustaz tadi kan sudah lumayan lengkap juga, sekedar untuk tambahan. Kemudian untuk Ibu Ika tadi insya Allah nanti ulun kirimkan juga PDF yang kata Ustaz Hamdi tadi, azkar ba'da salah tadi. Ada PDF-nya insya Allah. Mungkin ini Ustaz sebelum mungkin kita cukupkan Ustaz ya. Bagi yang ingin bertanya bisa di grup kita. Alhamdulillah sini ada dari Banjarmasin, dari Banjarbaru, bahkan dari Barabai dan dari Bandung juga, Masya Allah. Mungkin sedikit Ustaz, nasihat untuk antum Ustaz. Nasihat dari antum untuk kita semua Ustaz. Ini seringkali juga kita dapat pertanyaan kan dari mu'alaf juga, atau dari istilahnya curhatan mu'alaf lah. Mengapa ketika jadi mu'alaf jadi lebih banyak ujiannya Ustaz? Nah gitu, lebih banyak ujian, malah yang istilahnya tidak mu'alaf, yang masih non muslim atau kawan-kawan kita yang mungkin sholatnya tidak gitu. Nah kenapa malah dari sisi kekayaan malah banyak gitu, sementara mu'alaf malah minta-minta sebagainya itu Ustaz. Mungkin untuk menutup, mungkin nasihat dari antum untuk kita semua. Jazakumullah khair. Ya, terima kasih. Ya, itu tadi ya. Sebenarnya
permasalahan ini sebenarnya sudah, kalau Anda pribadi sih, kalau kita bisa, kemarin tuh ada yang masuk Islam karena corona itu ya, itu kayaknya bisa menjawab itu. Bagaimana beliau setelah masuk Islam tuh bertubi-tubi ujiannya gitu. Cuman pertanyaannya sekarang ini pertanyaannya simpel saja gitu. Kalau seandainya kita mu'alaf ini eh, benar-benar kita menyerahkan jiwa dan raga kita untuk Islam, itu kita pasti akan lebih banyak lagi ujian kita. Sebab kenapa? Karena mu'alaf ini apa yang dia doakan untuk kita tuh langsung dikabulkan. Makanya afdol doa itu yang paling makbul itu doa mu'alaf yang baru masuk Islam yang mendoakan orang lain, yang misalnya yang berdoa gitu. Gitu. Terus kenapa mu'alaf ini banyak ujian? Itu tadi karena posisi mu'alaf ini mulia gitu. Jadi di saat orang itu semakin mulia posisinya, Allah akan memberikan ujian. Jadi makanya kita pertanyakan, di saat kita hidup, kita tidak diberi ujian, berarti itu terbukti bahwasanya kita itu tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Kalau kita dalam kehidupan kita tidak diuji oleh Allah, berarti Allah tidak sayang dengan kita. Itu ingat ya. Jadi kalau seandainya kita, ini ayat Al-Quran ini yang bicara. Kalau kita benar-benar menyikapi bahwasanya kita diuji ini adalah karena sayang Allah, nah itu kita akan menyikapinya dengan positif. Tetapi kalau seandainya kita tidak diuji lagi oleh Allah, kita tidak mendapatkan ujian dari Allah lagi, itu dipertanyakan. Makanya Fir'aun ini itu bertahun-tahun dalam kenikmatan hidup. Bukan kenikmatan dari Allah ya, kenikmatan hidup dia sebagai pembangkang, sebagai orang yang tidak mau taat kepada Allah. Apakah hidupnya enak? Enak. Terus kita lihat lagi orang yang tidak sholat, rumahnya bagus. Ini istidrat ya, ini bicara istidrat ini. Nah, orang rumahnya bagus, bertingkat-tingkat, mobil 5, nggak sholat tetap punya mobil lagi tahun depan. Itu apa artinya? Allah tidak sayang lagi dengan dia. Karena dengan kekayaannya yang banyak itu dia tidak ada diuji-ujinya oleh Allah. Ya karena itu tadi, karena dia nggak sholat, berarti dia nggak diuji oleh Allah. Ngapain uji dia itu? Nah, kenapa mu'alaf ini banyak ujiannya dari Allah? Karena antum semua ini merubah yang tadinya itu tidak berakidah Islam, sekarang antum semuanya bertauhid, meyakini Allah. Dan antum itu posisinya aula, paling utama. Dan akhirnya kalau seandainya antum berdoa itu semua itu dikabulkan, apapun yang didoakan. Gitu. Jadi kalau seandainya mendapat ujian itu wajar. Karena orang-orang pilihan itu banyak ujiannya. Apakah kita tidak ingat kisah kita kemarin? Di saat Rasulullah SAW, orang yang paling mulia, penutup para nabi, membawa agama Islam, itu berapa yang tidak ada ujiannya? Muka, belakang, kanan, kiri, semuanya ujian yang beliau dapatkan. Makanya mindset kita sebagai seorang mu'alaf itu harus kita pahami bahwasanya antum semua sekarang, antum semua yang mu'alaf dapat banyak ujian itu, antum itu tuh seperti ya levelnya itu tuh, kalau Rasulullah di sini tuh antum sudah hampir gitu. Istilah itu mulia level antum. Nggak sama kayak kami yang muslim dari lahir ini. Jauh gitu. Jadi itu yang harus kita pahami bersama-sama. Ya bahwasanya kita semuanya itu diuji itu karena Allah sayang dengan kita gitu. Makanya saya kadang-kadang kalau tidak mendapatkan ujian dari Allah, itu Ana merasa Ana jauh dari Allah gitu. Allah sudah mulai menjauh dari kita seperti itu. Jadi di saat kita sudah meyakini kalau ini nih Allah ini lagi sayang sama kita, nah makanya di situ kita harus jangan sampai nanti dengan ujian ini malah kita menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Terus ingat, ujian itu bukan masalah ekonomi, bukan masalah uang. Uang itu bukan ujian. Makanya di sini kami tegaskan sekali lagi, di saat para mu'alaf di sini ada dalam satu hari tidak makan, langsung hubungi kami. Ana akan mengantarkan langsung. Di mana rumahnya? Di Tanah Bumbu, di Kota Baru. Ana akan antarkan atau Ana akan kirimkan ke tim kita di sana biar dikasihkan langsung ke mu'alafnya. Kalau ada di sini mu'alaf yang kelaparan tidak makan, lapor ke kami. Tetapi kalau misalnya penghasilannya tidak ada, tapi untuk makan juga masih ada, itu hal yang wajar seperti itu.
Ya karena kita manusia ini, hidup ini, yang kita cari untuk bisa bertahan hidup itu ya makan, minum, harus dibarengi dengan ibadah gitu. Kalau sibuk-sibuk ya jangan sampai kita ya sibuk bekerja, akhirnya lupa ibadah seperti itu. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Makanya dalam segi ekonomi ini kami sudah tekankan sekali lagi kepada seluruh mualaf, kalau seandainya antum semuanya merasa tidak mempunyai penghasilan apa-apa dan tidak punya uang untuk membeli makan dalam sehari-hari, misalnya lapor ke kami. Kami tidak akan mungkin diam dalam hal ini gitu. Jadi kalau misalnya taraf tingkat level pengertian ekonominya menurutnya harus punya ini, punya itu, punya usaha, itu kita dari MCI belum sanggup juga. Kalau untuk usaha-usaha itu kita tidak sanggup juga, karena sampai detik ini alhamdulillah di MCI ini kita menyisakan infak itu ya kita sisakan buat ini aja, buat bayar listrik, bayar lampu gitu. Terus nanti kalau sewaktu-waktu ada mualaf yang ada kejadian apa misalnya perlu dibantu apa gitu, itu kita siapkan itu. Tapi kalau untuk nominal-nominal yang besar itu kita masih jauh. Karena alhamdulillah kita sampai detik ini juga untuk zakat juga kalau ada amanah ya itu langsung kita salurkan gitu. Nah, dan mohon maaf itu zakat misalnya ada mualaf-mualaf yang di perkotaan tidak kita handle kemarin ya, karena itu kita lebih fokusnya ke sana. Dan alhamdulillah kemarin setelah kita menyalurkan zakat ada yang masuk Islam 1 orang seperti itu. Nah, karena itu tadi biasanya kita nggak tahu ya apakah makanya karena memang itu karena ekonomi itu tidak bisa kita jadikan tolak ukur ujian seperti itu. Yang bisa kita jadikan tolak ukur ujian itu permasalahan kehidupan, misalnya ditangkap polisi atau apa, misalnya itu mungkin bisa. Kalau ekonomi itu jangan sesekali kita bermain di wilayah itu, karena kalau seandainya kita tidak makan, itu tanggung jawab kami. Jangan takut para mualaf semuanya, hubungi kami. Insya Allah akan kami bantu. Kalau masalah makan, itu. Cuman jangan yang masalah-masalah yang lebih tinggi mau usaha ini usaha itu kami belum sanggup untuk itu. Tapi kalau antum semuanya mualaf tidak punya uang untuk membeli makan untuk hidup sehari-hari, gitu. Insya Allah kami membantu seperti itu. Jadi kadar ujian itu harus kita bedakan seperti itu. Jadi sekali lagi mohon doakan kami, mudah-mudahan selalu amanah, mudah-mudahan kami selalu istiqomah, dan mudah-mudahan kami di sini sebagai pengurus bisa memberikan yang terbaik untuk mualaf seperti itu. Memberikan terbaik dan melanjutkan dakwah yang positif seperti itu. Dan mudah-mudahan kita semuanya berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja ya pesan-pesannya terakhir. Dan Ana pribadi mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian. Kalau benar itu datang dari Allah, kalau salah itu datang dari pribadi Ana. Dan Ana tegaskan sekali lagi di sini, Ana cuma menyampaikan sesuai dengan kitab di sini. Kalau seandainya para mualaf semuanya menemui Ana punya kesalahan atau apapun, silakan tegur langsung, kirim pesan ke Ana. Atau misalnya ada hal-hal yang negatif yang mengenai Ana, misalnya didengar, itu jangan ditiru yang buruk-buruknya, ditiru yang baik-baiknya. Dan mari kita kedepankan husnuzon dalam kehidupan kita bersama. Benar datang dari Allah, mari kita sama-sama terima dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Salah datang dari Ana pribadi, Ana mohon maaf kepada kita semuanya dan Ana minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mungkin ini yang bisa Ana sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar semuanya datang dari Allah. Allah Maha mengetahui seluruh kebenaran dan mudah-mudahan kita selalu dalam jalan kebenaran. Mudah-mudahan bermanfaat kajian malam hari ini dan mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran untuk Ustadz Muhammad Hamzah untuk materi yang luar biasa pada malam hari ini. Semoga semakin menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Dan sekali lagi memang seperti yang disampaikan oleh Akhina Eduardo tadi, Islam agama sempurna dan Islam satu-satunya yang mungkin yang Tuhannya yaitu Allah SWT itu tidak digambarkan atau tidak dibuat patung-patung. Silakan dibandingkan dengan agama lain, mungkin tadi ada yang bertanya tentang Hindu, Buddha, dan
yang lainnya, dan hanya Islam pastinya yang tidak laisa kamitslihi syai'un, jadi tidak bisa disamakan dengan makhluk Tuhan ataupun Allah itu sendiri. Kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Ya. Ya Ibu, wa jazakumullah khairan jaza, mudah-mudahan bermanfaat Ibu. Bu Evi Raka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.